Martial Peak 3509. Di dalam tanah murni kecil di lautan darah tanpa batas, wajah Bright Moon pucat dan 7 lubangnya berdarah, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Setelah setengah hari bertarung dengan Sueli, tubuhnya yang sudah terluka tidak dapat menahan beban lagi. Jika bukan karena hal yang diambil Yang Kai sebelumnya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, setelah mengumpulkan begitu banyak kekuatan untuk waktu yang lama, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Untungnya, Yang Kai telah memberinya harapan baru. Membuka kotak giok, dia mengeluarkan sehelai daun pohon abadi. Dengan lembut memutarnya beberapa kali, memasukkannya ke dalam mulutnya, menahannya di bawah lidahnya, dan mulai mengedarkan seni rahasianya. Sesaat kemudian, jutaan pori-pori di permukaan tubuh Bright Moon mulai memancarkan cahaya hijau saat vitalitas melonjak mengalir melalui meridian dan dagingnya, memperbaiki luka tersembunyi di tubuhnya. Lubang raksasa di perutnya juga mulai menggeliat saat ki iblis yang gelap mulai bocor, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Merasakan kemampuan pemulihan yang kuat dari daun pohon abadi, bahkan bulan cerah tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi kegembiraan. Saat dia bertarung dengan Sueli, puluhan ribu kilometer jauhnya, Yang Kai tiba-tiba muncul dengan ekspresi serius. Bersembunyi di dalam manik batas misterius dan menggunakan kekuatan bulan cerah untuk menembakkan manik batas misterius agak berisiko. Jika Sueli menemukan keberadaan manik batas misterius, Yang Kai pasti akan terungkap. Namun, pada saat itu, Sueli tidak mungkin melakukan semua yang dia inginkan. Dan dengan perencanaannya yang cermat, bulan terang akhirnya menemukan kesempatan yang cocok untuk mengirimkan manik batas misterius. Jarak puluhan ribu kilometer tidak cukup untuk menghindari Divine Sense of a Demon Saint. Setelah Yang Kai muncul dari manik batas misterius, dia menoleh dan melihat angin kencang bertiup dan suara gemuruh. Mengetahui bahwa bulan cerah mengalihkan perhatian Sueli, Yang Kai tidak ragu untuk berbalik dan bergegas ke arah asalnya. Tidak ada tikungan dan belokan di sepanjang jalan. Jadi setelah 2 hari, Yang Kai kembali ke wilayah Beilimo dan bertemu dengan Tu Qialuo dan yang lainnya. Hari-hari berikutnya berjalan lancar. Tujuan Yang Kai untuk menyusup ke benua Eternal Heaven untuk menemukan keberadaan bulan cerah telah tercapai. Dan sekarang dia tahu apa situasinya saat ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu 1 tahun untuk menanyakan keberadaan Bright Moon. Dan ketika saatnya tiba, dia akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia cukup kooperatif ketika berurusan dengan gerbang dunia wilayah Beilimo, memperbaiki dan memeliharanya. Tentu saja, jika dia memiliki kesempatan untuk menemukan benua yang hilang itu dan membiarkan manik batas misterius melahapnya, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Keadaan ini berlanjut sampai 2 bulan kemudian. Ketika semua benua di wilayah Beilimo telah ditangani, kelompok itu kembali ke benua Proud Snow. Yang Kai tidak benar-benar ingin bertemu Beilimo lagi. Tetapi dia tidak bisa menolak undangan Baiya. Belum lagi mereka masih di wilayahnya. Jadi dia benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum pergi. Setelah kembali ke benua Proud Snow, di bawah kepemimpinan Baiya, mereka sekali lagi memasuki istana es Proud Snow. Setelah menunggu lama di aula samping, Baiya kembali dengan canggung. Yang Kai menatapnya dengan tatapan kosong. Baiya berkata, "Saudara Yang, Saint memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Jadi saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk melihat kamu hari ini." Mendengar ini, Yang Kai mencibir di dalam hatinya. Masalah penting apa yang bisa dimiliki Beilimo sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menemuinya. Jelas dia tidak ingin melihatnya. Tetapi kebetulan dia tidak bisa diganggu untuk melihat wanita ini. Jadi semua orang dengan cepat setuju dan menangkupkan tinju mereka. Kalau begitu, raja ini akan pergi. Saudara Baiya, bisa tinggal. Bagaimanapun, etiketnya sudah tiba. Jadi Beilimo tidak punya alasan untuk menyalahkannya di masa depan. Saudara Yang, tunggu. Baiya dengan cepat memanggilnya. Apakah ada hal lain? Yang Kai bertanya. Baiya berkata dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir saudara yang tidak bisa kembali. Mata Yang Kai menyipit. Apa maksudmu? Beilimo tidak ingin membuatnya tinggal di sini selamanya, kan? Itu terlalu naif. Jika dia benar-benar ingin melakukan ini,
Yu Rumeng tidak akan pernah setuju. Melihat ekspresinya, Baiya tahu bahwa dia telah salah paham. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Bagaimanapun, Bei Limo juga memiliki rekor sebelumnya. Terakhir kali, dia bahkan melemparkannya ke penjara es dingin neter dan menguncinya selama beberapa hari. Jadi sulit untuk mengatakan apakah dia punya keluhan. Dia dengan cepat menjelaskan. Seperti ini, kemampuan Yang Kai untuk memperbaiki gerbang dunia adalah sesuatu yang dibutuhkan Saint Venerable lainnya. Jadi Broter yang harus pergi ke Qian Saint Venerable. Mendengar ini, mulut Yang Kai berkedut. Meskipun dia tahu dia tidak akan bisa beristirahat untuk waktu yang lama, dia tidak menyangka bahwa Saint Iblis ini bahkan tidak akan memberinya waktu untuk beristirahat. Dia tidak tahu mengapa mereka begitu cemas. Tetapi bagaimanapun juga, jika sesuatu terjadi pada gerbang dunia itu akan terjadi sejak lama. Merenung sejenak, dia berkata, kalau begitu aku harus kembali ke Saint Yu Rumeng dan melaporkan kepadanya tentang masalah ini. Baiya tersenyum dan berkata, ini juga niat Saint Yu Rumeng. Niat Saint Yu Rumeng adalah bahwa Broter yang tidak perlu kembali. Tetapi pertama-tama berurusan dengan gerbang dunia Demon Saint Land. Mendengar ini, Yang Kai agak terdiam dan bertanya, Rumeng benar-benar mengatakan itu. Baiya mengangguk. Saint Yu Rumeng memiliki hubungan dengan Yang Mulia. Kemungkinan besar, Bei Limo tidak akan membohonginya tentang hal seperti ini. Karena dia berkata begitu, itu pasti benar. Hati Yang Kai terbakar amarah. Dia tanpa sadar telah dijual oleh Yu Rumeng. Dan sepertinya statusnya di hatinya tidak sehebat yang dia bayangkan. Jika ada yang salah, dia mungkin benar-benar bisa menyelesaikan penindasan teknik rahasia segel hati. Jadi sepertinya dia harus lebih berhati-hati dengannya di masa depan. Dengan ekspresi serius, dia mengangguk. Karena ini adalah perintah Yang Mulia. Raja ini secara alami akan mematuhinya. Baiya mengulurkan tangannya dan berkata, aku akan mengantar kakak yang pergi. Tampaknya takut Yang Kai akan menolak. Dia menambahkan, keselamatan saudara yang tidak boleh dikompromikan. Seseorang dari Qian Saint Venerable akan datang menemui saya. Jadi saya harus muncul. Karena dia sudah mengatakannya, Yang Kai hanya bisa setuju. Bertanya-tanya mengapa dia bertindak seperti tahanan di bawah tahanan rumah. Bahkan menyerahkan. Meninggalkan benua Proud Snow, dia terbang menuju wilayah Qian. Qian lahir di klan Iblis Api. Dan wilayahnya terhubung langsung ke wilayah Bei Limo. Seperti Bei Limo dan Yu Rumeng, mereka adalah tetangga. Jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Ada Half Saint di sisi lain yang juga tampak seperti Flame Demon. Bahkan kulitnya berwarna merah tua. Namun, Half Saint yang tidak dikenal ini berbeda dari Baiya, yang memasang ekspresi serius. Setelah mengkonfirmasi identitas Yang Kai, dia melemparkan cincin luar angkasa dan berbalik untuk pergi. Yang Kai tertegun. Tidak tahu apa yang coba dikatakan orang ini. Bukankah dia di sini untuk memintanya memperbaiki gerbang dunia? Mengapa rasanya dia hanya seorang pengemis? Dia ingin bertanya tentang itu. Tetapi pihak lain sudah menghilang. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari klan Iblis Api. Tindakannya cepat dan tegas. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tak berdaya. Yang Kai hanya bisa mencari melalui Space Ring dan menemukan beberapa slip batu giok di dalamnya. Mengambilnya. Dia menemukan bahwa slip batu giok itu berisi informasi tentang gerbang dunia yang telah menghilang dari wilayah Qian dan benua yang telah menghilang. Kemungkinan Bei Limo telah membocorkan informasi ini. Jadi dia telah menyiapkan informasi ini untuk Yang Kai sebelumnya. Menghemat banyak usaha. Selain slip batu giok yang berisi informasi, ada juga token yang bukan batu giok atau batu. Tidak ada kata-kata di atasnya. Hanya nyala api yang menyala. Namun, Yang Kai memperkirakan bahwa ini kemungkinan besar adalah tanda dari Half Saint itu. Jadi dia mengerti bahwa memberinya tanda ini adalah untuk memudahkannya melakukan perjalanan keliling berbagai benua dan menghindari interogasi. Ini cukup menarik. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya, dia sedikit tidak puas dengan sikap arogan Flame Demon. Tapi sekarang sepertinya itulah yang dia inginkan. Di sisi lain, dia cukup kesal dengan Baiya, yang selalu tersenyum sepanjang hari tapi sepertinya selalu waspada terhadapnya. Kali ini, di wilayah Qian,
Tidak ada yang mengganggunya. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Yang Kai mengeluarkan slip giok dan mulai memeriksanya satu persatu. Dia tidak peduli berapa banyak gerbang dunia yang perlu diperbaiki atau berapa banyak benua yang menghilang dari wilayah Qian. Di wilayah Yurumeng, manik batas misterius telah menelan 3 benua dan Yang Kai tidak memiliki kesempatan untuk menemukan 3 lainnya yang telah menghilang. Di wilayah Beilimo, manik boundary misterius telah menelan 4 benua. Sebanyak 6 benua telah menghilang dari wilayah Qian ini. Jika tidak ada yang mengganggu, Yang Kai dapat dengan mudah menemukan mereka berenam dan menelannya. Setelah mempelajarinya selama lebih dari 2 jam, dia secara singkat merencanakan rutenya dan memerintahkan pasukan untuk memulai dari benua di bawah kakinya. Hari-harinya di wilayah Qian memang berjalan mulus. Bahkan jika Demon Rache di beberapa benua ingin tahu tentang dia, yang perlu dia lakukan hanyalah menunjukkan padanya token mereka dan mereka akan membiarkannya pergi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, semuanya telah diselesaikan. Bahkan sekarang, Yang Kai belum melihat jejak Flame Demon Half Saint. Sejak hari pertama dia muncul, dia tidak melihatnya lagi. Tokennya masih miliknya. Yang Kai tidak bisa membawanya. Tak berdaya. Dia hanya bisa melakukan perjalanan ke benua tempat kota suci berada. Di satu sisi, dia harus mengembalikan token. Tetapi di sisi lain, dia harus bertanya kemana dia harus pergi selanjutnya. Dia merasa bahwa wilayah Qian bukanlah tujuan akhir, dan dia pasti harus pergi ke wilayah Demon Saint berikutnya. Seperti yang diharapkan, setelah menemukan Half Saint sebelumnya di kota suci dan mengembalikan tokennya, pihak lain memanggilnya tanpa sepatah kata pun dan mengikutinya ke gerbang dunia terdekat. Setelah melewati beberapa benua, mereka tiba di wilayah Demon Saint lainnya. Ada Half Saint menunggu di sana, dan setelah bertukar salam, Flame Demon Half Saint berbalik dan pergi. Half Saint baru ini memiliki sikap yang baik dan dengan santai mengobrol dengannya untuk sementara waktu. Dia kemudian memberinya banyak informasi. Melihat bahwa dia tidak punya niat untuk pergi, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah aku bertemu dengan Baya yang lain? Namun, jika dia bersikeras mengikuti mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Mempelajari informasi, merencanakan rute, dan sejenisnya. 2 jam kemudian, pekerjaan dimulai. Half Saint memang mengikuti Yang Kai selama beberapa hari. Yang Kai awalnya berencana untuk menggunakan metode yang dia gunakan untuk berurusan dengan Baya untuk menghadapinya. Tetapi setelah beberapa hari, orang ini benar-benar berinisiatif untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan Yang Kai token dan menyuruhnya mengembalikan token ke kota suci setelah masalah diselesaikan. Ternyata pihak lain hanya mengikutinya selama beberapa hari karena dia ingin melihat sesuatu yang baru. Jadi dia secara alami pergi setelah melihatnya. Bersambung.